Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Alhamdulillah. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baik, siapa hari ini yang akan memimpin doa? Saya, Bu. Baik, Ananda Sabil boleh maju ke depan untuk memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ananda Sabil, bisa duduk kembali. Semoga dengan kita membaca doa, kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Amin, amin, ya robbal alamin. Kelas 3B, Semangat, semangat, hore! kelas 3B, Siap, kelas 3B, siap, kelas 3B, siap. kelas 3B, apa kabar? Baik, Siapkah kalian untuk belajar? siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Anak ibu yang paling sayang pasti Bisa. Ibu guru bagaimana kabarnya? baik. Siapkah mengajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Ibu yang kami sayang, kami pasti bisa. Alhamdulillah. Baik, anak-anak, ibu akan mengecek kehadiran teman-teman dan anak-anak semua pada hari ini. Hari ini siapa yang tidak masuk? Yola. Sama Alaika, Bu. Sama Alaika. Kenapa? Karena Sakit. Baik, kita doakan semoga Ananda Yola dan Ananda Nur Alaika sehat kembali. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, anak-anak, coba ibu pengen lihat dulu nih. Sudah bersih apa belum ya di sekeliling kalian? Sudah bersih apa belum? Sudah. Sudah? Sudah. Alhamdulillah. Anak-anak, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, yuk kita menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Anak-anak dimohon untuk berdiri. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Sebelum belajar, yuk kita tonton dulu dan kita terapkan dulu mindfulness stop. Hentikan apapun yang sedang dilakukan. Silahkan duduk dengan posisi nyaman. Badan tegak, rileks, letakkan kedua tangan di atas paha sambil rilekskan bahu kiri dan bahu kanan Anda. Kita lanjutkan kembali kegiatan dengan perasaan bahagia.
Baik, anak-anak. Sebelum kita mulai, kita afirmasi dulu. Kita afirmasi dulu diri kita. Tepuk afirmasi. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, saya hebat, saya semangat, bahagia. Cerdas, hebat, semangat, bahagia. Coba, kalian masih ingat tidak apa kesepakatan kita pada kelas kita? Masih ingat? Masih Jika bertanya, harus mengangkat tangan, jika ada yang berdiskusi, kita harus mendengarkan dan menyimak. Dan kita harus memberikan pendapat dan gagasan yang kalian punya, ya. Baik, anak-anak. Ibu akan lakukan apersepsi terlebih dahulu. Pada minggu lalu kita belajar tentang apa? Perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan ada berapa? 3. Apa saja? Ovipar, vivipar, ovovivipar. Baik. Hewan apa yang suka hinggap di bunga? Kupu-kupu. Selain kupu-kupu apa anak-anak? Lebah. Nah, Ibu mau tanya lagi nih. Sebelum menjadi kupu-kupu, tahapan apa yang dilewati kupu-kupu? Kepompong. Baik. Apa yang sudah anak-anak jawab tadi dari pertanyaan yang Ibu berikan itu adalah mengarah atau ada keterkaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah siklus makhluk hidup, topik C, metamorfosis. Baik, anak-anak, kita masuk pada tujuan pembelajaran. Baik, Ibu ingin Noval membacakan tujuan pembelajaran. Yuk, sayang. Melalui pengamatan video, peserta didik dapat mendefinisikan siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis dengan benar. Baik, selanjutnya melalui pembuatan diorama, peserta didik dapat menganalisis proses metamorfosis pada siklus hidup hewan dengan benar. Selanjutnya boleh Kinanti membacakan tujuan pembelajaran yang ketiga. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi metamorfosis siklus hidup hewan dengan benar. Baik, kita beri aplaus semua untuk teman-teman. Untuk penilaiannya, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Hari ini kita akan belajar tentang siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis. Proses metamorfosis pada siklus hewan, faktor-faktor yang mempengaruhi metamorfosis. Sebelumnya Ibu ingin memperlihatkan dulu video yang berkaitan dengan siklus makhluk hidup. Ini dicatat. Kalian harus apa? Mencatat yang penting-penting. Jadi mengidentifikasi apa yang telah disampaikan di video tersebut. Jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa tuh bedanya, Mek? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna?
Hewan yang bermetamorfosis sempurna mengalami tahap tua atau kelompok. Contohnya itu tadi. Baik anak-anak, kalian baru saja melihat video tentang siklus makhluk hidup yang mengalami metamorfosis. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan pembelajaran dengan media PowerPoint. Apa itu siklus hidup? Siklus hidup adalah proses makhluk hidup tumbuh dan berubah selama berbagai tahap kehidupannya. Dari video yang kalian lihat tadi ada metamorfosis apa saja? Anak-anak, di sini Ibu ada media konkret, benda konkret. Coba dilihat satu kelompok satu, ini adalah metamorfosis dari siklus hidup kata, ya. Nah, coba dilihat dari yang kalian lihat di situ ada kata bertelur, ya. Ada kata bertelur? Ada. Kemudian setelah bertelur menjadi apa? Berproses menjadi apa? Berudu atau kecebong. Kemudian berproses menjadi anak kata dan menjadi kata dewasa, ya. Bisa dilihat? Ya, coba diperhatikan. Rubik capung dewasa. Capung dewasa, dengarkan. Tepuk diam. Bertelur, kemudian menjadi nimfa. Dari nimfa, kemudian berproses menjadi capung dewasa. Baik, selanjutnya. Dari metamorfosis hewan, itu ada yang mempengaruhi, Bu. Kok bisa ya, Bu, perubahan dari kupu-kupu, Bu? Kemudian kok ada kepompong, kok ada telur, ada larva? Ya, karena di dalam proses ini, dalam proses metamorfosis, itu terdapat faktor yang mempengaruhi metamorfosis. Ya. Nah, apa Bu yang mempengaruhi? Ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal berkaitan dengan hormon. Kemudian faktor eksternal berkaitan dengan suhu, kelembapan, ketersediaan makanan, air, dan lingkungan. Ya. Tuh. Baik. Sudah selesai dari Ibu materinya. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD. Boleh dipilih. Tadi ya. Boleh kembali ke tempat. Nah, sebelumnya Ibu ingin membacakan dulu untuk tujuan dari proyek membuat diorama siklus hidup belalang atau siklus hidup kata atau siklus hidup kupu-kupu, ya, menggunakan alat bantu sederhana yang dinamakan diorama. Nah, langkah-langkah membuat miniatur sederhana, kumpulkan informasi mengenai metamorfosis tersebut, ya, metamorfosis yang sudah dipilih oleh ketua kalian masing-masing, ya. Nah, Ibu sudah mengelompokkan kalian ini berdasarkan
asesmen awal yang sudah beberapa hari kalian lakukan ya. Jadi ibu kelompokkan secara heterogen. Nah, kemudian siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Gunting, lem, dan gambar bahan membuat diorama. Kemudian sertakan dalam diorama tahap siklus dan informasi singkat pada setiap tahap siklusnya. Boleh dikerjakan, Ibu beri waktu 10 menit. Tidak apa-apa, dikerjakan aja. Ini diguntingkan, ini diguntingkan dulu. Iya, diguntingkan. Ya. Guntingkan dulu, itu diguntingkan. Diguntingkan dulu. Ayolah, ini juga gunting satu. Ini ada garisnya, jadi dilipat lagi. Ya, boleh maju untuk kelompok kata. Yang membacakan tahapannya siapa? Nah, berarti yang membawa sapi. Ayo maju. Dengarkan kelompok yang lain. Dengarkan kelompok yang lain. Boleh dipresentasikan, Nak. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan pertama dan paling penting dari daur hidup katak adalah telur. Tahapan kedua adalah berudur. Tahapan selanjutnya dari daur hidup katak adalah katak muda. Tahapan akhir adalah katak dewasa. Baik, boleh ditunjukkan untuk dioramanya, Nak. Di sini ada telur, kemudian Berubah menjadi berudur. kemudian berubah menjadi katak muda dan selanjutnya katak dewasa. Beri aplaus. Beri dia. Beri dia. Beri dia. Wow, wow, keren. Baik. Siapa yang akan menanggapi dari kelompok mana, Nak? Saya dari kelompok kupu-kupu ini menanggapi presentasi kelompok katak. Di sini saya ingin menanyakan bahwa pada tahap berudur daur hidup katak selanjutnya berudur berkaki tubuh di bagian depan dan belakang. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapannya dari kelompok kupu-kupu. Beri dia beri dia beri dia wow, wow, keren. Baik, terima kasih atas presentasinya dari kelompok kata. Dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke tempat duduk, Nak. Kemudian kelompok kupu-kupu. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Metamorfosis kupu-kupu. Tahapannya, kupu-kupu bertelur di atas daun. 2. Telur menetas menjadi ulat. 3. Ulat berubah menjadi kepompong. 4. Akhirnya ulat berhasil menjadi kupu-kupu. Boleh ditunjukkan dioramanya. Nah, siapa yang akan menanggapi kelompok kupu-kupu? Baik, Ananda Raisa. Apa yang menyebabkan perubahan bentuk kupu-kupu? Yang menyebabkan perubahan bentuk kupu-kupu terjadi karena adanya apa tadi? Faktor, ya. Betul? Betul. Beri dia W. Keren. Baik, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk. Baik, selanjutnya kelompok belalang. Metamorfosis, belalang boleh dipegang. Metamorfosis belalang. Dari apa dulu, Nak? Dari telur berproses menjadi apa ini? Nimfa. Kemudian menjadi belalang dewasa. Beri dia. Beri dia. Beri dia. Wow, keren. Baik, siapa yang akan menanggapi kelompok belalang? Saya, Bu. Iya, boleh. Saya dari kelompok Katak ingin menanggapi presentasi dari kelompok belalang. Presentasinya bagus dan mudah dipahami. Terima kasih. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, keren. Boleh diakhiri sayang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sudah maju ke depan semuanya. Semua kelompok bagus, baik, dan kreatif semua. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Ibu akan menghadirkan game edukasi. Ananda Noval maju untuk memilih nomor berapa, Nak? Nomor 1. Dibaca yang keras sayang. Metamorfosis. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, keren. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi. Ini dikerjakan secara mandiri, dikerjakan sendiri-sendiri ya. Belum. Jangan lupa diberi nama ya. Siapa yang akan menyimpulkan pada kegiatan hari ini? Ya, boleh maju ke depan saya. Ya, berlangsung melalui beberapa tahap mulai dari telur hingga dewasa. Faktor yang mempengaruhi perubahan bentuk tubuh adanya faktor
berenang, berupa makanan, air, spirit, melembabkan oksigen, cahaya, dan faktor berupa gas hormon. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, wow, keren. Boleh duduk. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan refleksi untuk kegiatan hari ini. Kasih ya. Baik anak-anak, dari kalian mengisi refleksi, bagaimana perasaan kalian hari ini mengikuti pembelajaran Ibu? Senang? Menarik? Alhamdulillah. Sebelum selesai mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Diam, Pau. boleh tangannya. Dimakan madu dibuang sayang. Usul enak kumpulkan rumah-rumah jagung enak dimakan kelak dibuang sayang. Sampai sana etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan. Buah terang di gangan nyaman cukup dana lontong langganan. Museum Tenggarang Mulawan yo desana etam kenangan. Buah bolong uran di papan dimakan madu dibuang sayang. Gerawang karang sekampungan etam begantai bejepengan. Baik. Semangat? Semangat. Alhamdulillah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu ingatkan kembali untuk mempelajari kembali materi yang sudah Ibu berikan pada hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, kita akhiri dengan membaca doa. Boleh Ananda Sabil untuk memimpin mengakhiri pembacaan doa. Selesai waktunya makan ini. Duduk sikap A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ananda Sabil, boleh duduk kembali. Alhamdulillah anak-anak, pelajaran pada hari ini telah selesai. Semoga pembelajaran yang sudah Ibu berikan bermanfaat untuk kalian semuanya.
Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah!